Halo, jumpa lagi bersama Ibu Iin. Kali ini kita dengan pokok bahasan daur hidup hewan atau sering disebut dengan metamorfosis. Oke, jangan lupa di subscribe ya dan di like serta komen, tapi yang sesuai loh. Oke. Daur hidup hewan atau metamorfosis yang akan kita bahas di sini adalah pengertiannya, pembagian metamorfosis, metamorfosis sempurna dan contoh hewannya, metamorfosis tidak sempurna beserta contoh hewannya, proses metamorfosis itu sendiri, dan dilengkapi dengan soal-soal latihan. Oke, ikutin terus video ini ya. Arti dari metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang melibatkan perubahan bentuk tubuh dan susunan tubuh setelah menetas dari telur. Nah, perhatikan gambar di sebelah. Ada gambar kupu-kupu. Oke, jelas gambarnya ya. Berikut. Metamorfosis umumnya ditemukan pada kelompok serangga. Setiap serangga mengalami proses perubahan bentuk dari telur hingga menuju bentuk dewasa. Tetapi ada juga hewan vertebrata yang mengalami metamorfosis, yaitu katak. Kita mulai ya. Daur hidup hewan atau metamorfosis dibedakan atas dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna artinya metamorfosis yang melewati tahapan-tahapan mulai dari telur, larva, pupa, kemudian imago atau dewasa. Ini contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang pertama katak, ini dari kelompok vertebrata atau hewan bertulang belakang. Yang kedua kupu-kupu dari kelompok serangga. Dua hewan ini merupakan hewan yang melakukan metamorfosis sempurna. Ayo kita bahas proses metamorfosisnya seperti apa ya. Kita ambil contohnya metamorfosis pada kupu-kupu. Tahapnya yang pertama adalah telur. Telur diletakkan oleh kupu-kupu dewasa pada ranting atau daun. Kupu-kupu dewasa akan mencari daun kesukaan ulatnya nanti. Karena setiap kupu-kupu mempunyai makanan favorit sendiri. Yang kedua, larva atau sering disebut dengan ulat. Setelah telur menetas, maka akan keluar ulat. Ulat ini akan memakan daun-daun. Setelah itu, ulat akan mencari tempat untuk dia berubah menjadi kepompong. Yang ketiga, pupa atau kepompong. Kepompong biasanya dibungkus dengan suatu zat yang berwarna coklat dan keras. Kepompong ini tidak makan selama di dalam prosesnya, tidak minum juga. Dia akan menyempurnakan alat-alat tubuh yang belum sempurna tadi. Yang keempat, imago atau kupu-kupu dewasa. Imago adalah proses di mana kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Untuk menunjang pertumbuhannya, kupu-kupu dewasa akan mencari bunga untuk menyerap nektar bunga. Nah, nektar di sini maksudnya adalah madu yang ada pada bunga. Ini merupakan makanan bagi kupu-kupu dewasa.
Berikut metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 3 tahap, yaitu telur, nimpa, imago, atau dewasa. Nih, perhatikan gambarnya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dua-duanya dari kelompok serangga. Yang pertama nyamuk. Diperhatikan mulai dari telur, kemudian sampai berubah menjadi nyamuk dewasa. Begitu juga dengan belalang, dimulai dari telur hingga nanti akhirnya menjadi belalang dewasa. Tapi ingat ya, nyamuk dan belalang merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sekarang kita bahas bagaimana proses metamorfosis tidak sempurna tadi. Yang pertama, tahapnya adalah telur. Tahap telur adalah tahap di mana induk hewan ini meletakkan telur pada tempat yang dianggap aman. Dalam telur terdapat embrio yang mana dilindungi oleh zat kitin yang fungsinya melindungi embrio sampai telur dapat menetas menjadi nimpa atau larva. Yang kedua, tahap nimpa. Pada tahap nimfa ini adalah tahapan di mana organ hewan terbentuk hampir seperti bentuk hewan dewasanya atau yang disebut dengan imago. Ini disebut sebagai binatang muda. Pada hewan kecil ini terjadi pergantian kulit. Nimpa ini akan siap menuju hewan dewasanya. Yang ketiga, tahap imago atau tahap dewasa. Pada tahap imago, fase di mana hewan bereproduksi dengan organ dewasa. Hal ini ditunjukkan oleh ukuran yang semakin besar dan siap untuk melakukan reproduksi kembali atau kawin. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Jangan lupa kerjakan latihan soal-soal yang berikut ini supaya nanti kamu semakin paham beda dari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, selamat belajar. Jangan lupa ya di subscribe. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.